Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, segera saja kajian Al-Quran dan penjelasannya tetap saja malam hari ini kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a khatman min kitabillah falahu bihi hasanatun wa hasanatun asy-syamsaliyah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama, marilah kita tiada dirinya senantiasa mensyukuri berbagai macam karunia Allah serta rahmatnya. Salah satu rahmatnya yaitu Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu merupakan rahmat yang paling agung yang tidak ada bandingannya, yang lestari abadi sampai akhir zaman. Untuk itu dengan Al-Quran ini kita semuanya dibimbing oleh Allah agar dalam berkompetisi hidup atau berlomba-lomba mengharungi hidup ini kita tidak mengalami kehilangan pegangan, kehilangan pegangan, agar kita mampu bersaing menghadapi berbagai macam isme. Namun kita tidak boleh menganggap bahwa Islam itu isme, karena Al-Quran atau Islam itu adalah tuntunan Allah yang diberikan kepada umat manusia agar manusia senantiasa dalam bimbingannya, selanjutnya bisa mengarungi hidup ini dengan tenang. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan senantiasa mengingat Allah. Salah satu mengingat Allah yaitu membaca Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah zikir. Seandainya dengan habis sholat, baca Al-Quran itu juga zikir. Dengan dasar inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, surat Al-Hijr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, zikir, dan akan kami jaga terus sampai akhir zaman. Itu sekali lagi dengan Al-Quran ini kita berusaha untuk mendapatkan petunjuknya, bahkan untuk agar kita semangat dalam membaca Quran. Dikatakan oleh Nabi, membaca Quran itu paham atau tidak paham mendapat pahala. Tapi ya cobenaan Allah semua paham setok ganjaran apa tidak ngerti. Namun mengerti lebih bagus daripada tidak mengerti sama sekali. Minimal mengerti dengan apa itu namanya, ya sebagian tidak secara komplit, secara detail, tapi secara mendasar kita mengerti tentang isi Al-Quran. Baiklah, Nabi memberikan motivasi kepada umatnya agar rajin belajar Al-Quran. Dikatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, setelah mengerti kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Inilah motivasi sangat besar kepada kita semua. Saya berikan orang yang ingin berbincang-bincang dengan Allah,
adalah ia membaca Al-Quran. Dari dan hadis ini, saat kita baca Quran, seakan-akan Quran itu difirmankan, disabdakan, dikatakan kepada kita. Ini dalam rangka agar kita membaca Quran dengan khusyuk dan tenang. Baiklah, kita baca Fatihah bersama sebagai wujud ingin bacaan Fatihah kita menjadi benar dan tepat. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Yunus ayat 46. Sudah ketemu? Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina 'idhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina 'idhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun. Ulang sekali lagi. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina 'idhum aw natawaffayannaka wa ilaina marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun. Wa imma nuriyannaka, dan jikalau seandainya kami perlihatkan, dari kata ro'a yara, kemudian beriah depannya menjadi mutasi maf'ul juga. Kami perlihatkan, dan jika kami perlihatkan kepada kalian apa yang diperlihatkan, ba'dul ladzi, sebagian dari siksa. Allah di sini mengandung makna azab. Nah, itu yang kami ancamkan. Nah, ini sudah tahu. Wa'ada itu kalau untuk orang kafir, untuk orang musyrik itu diartikan ancamkan. Tapi untuk orang muslim, orang mukmin, janjikan. Sama-sama ma'ada. Lihat surat At-Taubah, wa'adawwal ladzina wa'adawwal munafiqin dan wa'adawwal mu'minin. Jadi bedanya sama-sama janji. Tapi kalau untuk janji-janji seksa namanya ancaman. Kalau janji kenikmatan namanya janji. Au natawaffayannaka, atau kami wafatkan kamu, sungguh-sungguh kami wafatkan kamu. Ini berarti bahwa
sebagian siksa Allah itu ditimpakan pada waktu Nabi masih hidup, sehingga Nabi bisa menyaksikan, bisa melihat contohnya perang Badar, kemudian perang Hunain, dan perang-perang yang lain yang kemudian Nabi mendapatkan keuntungan atau kemenangan. Ini namanya siksa yang turunkan Allah dengan kondisi Nabi masih hidup. Maka kami minta perlihatkan pada kalian. Kalau kamu fainaka, atau kamu kami matikan, kami wafatkan. Di bahasa Arab itu ada kata mati, ada wafat, sama saja artinya. Atau kamu kami matikan, kami wafatkan. Tak boleh, maksudnya kejadian itu Nabi sudah tidak ada. Contohnya perang ke daerah Persia, Nabi tidak ada, itu umat yang berperang. Atau di daerah Mesir yang bagian barat, itu Nabi sudah ada, tapi Islam tetap dikembangkan oleh para sahabatnya. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad. Namun harus dipahami betul-betul. Mati nih, nah kalau kue surip atau kamu sudah mati. Orang yang menolak atau tidak menolak, fa'ilaina, maka hanya kepada kamilah marji'uhum, kembalinya mereka semua. Harus sadar, disadarkan umatmu bahwa bisa juga janji atau ancaman itu ditimpakan pada waktu Nabi masih hidup dalam peperangan. Bisa juga Nabi sudah meninggal, mereka mendapatkan azab. Namun semuanya itu toh ujungnya akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada demikian. Maka akhirnya subhanallahu, kemudian atau dan Allah lah Sayyidun yang menyaksikan ala ma yafalu, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang dikerjakan mereka dihadapkan sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun keyakinan atau akidah yang sangat mendalam, bahwa apapun yang kita kerjakan sendirian maupun di hadapan orang banyak, baik itu bersifat ibadah maupun non ibadah, itu semuanya kita ketahui besok di akhirat tidak dikurangi sedikit pun. Satu dalam surat Zalzalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sebesar sawi pun tidak akan dikurangi. Ini keyakinan yang sangat mendasar agar kita semua yakin bahwa apa yang kita kerjakan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita rahasiakan, ini rahasia yang jangan disampaikan orang lain. Padahal bagi Allah tidak ada yang rahasia. Itu ada dalam surat Baqarah terakhir. Wa itu ma fi anfusikum atuquhu yuhasibkum billah. Kamu tampakkan perbuatanmu atau kamu rahasiakan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu banyak ahli bahasa, kemudian Allah menyiksa atau memberi pahala atau memaafkan. Kita lanjutkan. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Perhatikan mati. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Selain ba dan mim semuanya diizharkan. Rasulullah wahum, ini supaya
membacanya diedarkan, diputus supaya cetok. Monggo. Walikulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Ulang lagi. Walikulli ummatin rasul fa idza bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Walikulli umatin, dan bagi setiap umat, setiap komunitas, setiap bangsa, setiap suku bangsa, Rasulun, ada utusan Allah. Zaman dulu, sejak zaman Nabi Nuh sampai terus, setiap umat pasti didatangkanlah utusan Allah untuk membimbing mereka mengenal kepada Tuhannya, kepada Allah. Tapi Rasul itu mengajak, berdakwah, mengajak untuk meyakini Allah yang esa. Kemudian sebagian ada yang menolak, ada yang menerima. Maka faiza jaa rasuluhu, kalau utusan-utusan Allah kepada mereka, kan disebutkan utusan mereka. Kalau utusan Allah untuk mereka itu sudah datang, udia, maka diputuskanlah hukum bainahum, di antara mereka. Yang nolak mesti mendapat azab, yang mengikuti berarti selamat. Ingat umat Nabi Hud, umat Nabi Soleh, umat Nabi yang lain, semua yang menolak, termasuk umat Nabi Syuaib, yang menolak ajaran Nabinya mendapat azab, yang mengikuti atau mau mengikuti petunjuknya maka mendapatkan nikmat. Yaitu diputuskanlah hukum antara mereka bil qisti, dengan adil. Namun Nabi Ibrahim punya hati yang sangat lemah lembut, yaitu waman tabi'ani fa'in umini waman ansori fa'in nada ghafurur rahim. Kalau mengikuti aku, mereka ganti menjadi pengikutku, kumpul aku. Kalau mereka durhaka padaku, namun panjenengan dan yang maha pengasih lagi maha pengampun. Maksudnya Nabi Ibrahim amal sing nolak, yang mohon diampuni. Itu permohonan Nabi itu amat sangat lembut. Tidak ada yang terus putus asa, silakan siksa, kecuali Nabi siapa? Yang paling berat itu Nabi Nuh sampai jangan kau tinggalkan seorang pun manusia di bumi yang mereka menentang kepada panjenengan. Maka mereka mati semua kecuali anaknya yang tiga itu, karena memang permintaannya termasuk Nabi orang yang keras. Silakan baca surat Nuh. Dan Nabi Ibrahim itu sampai walaupun bapaknya itu menyembah berhala, pembuat patung, masih berjanji besok dengan keluarga Ngapura. Maka ada dalam surat At-Taubah, wa maka nastighfaru Ibrahim bin Abi illa amoidati wa'ada. Ibrahim kok memintakan ampun kepada bapaknya karena sudah kalah janji. Aku bisa jadi masalah dimaafkan atau tidak itu urusan Allah. Ya, Nabi Muhammad tadi kan, walaupun dikatakan kok jalur Ngapura nanti ping 70, tetap orang tinggal berdua. Nabi Muhammad buat solusi, buat merawat takut jadi botol pulau di Ngapura. Itu kan arti yang sangat betul-betul pemaaf. Abdullah bin Ubay yang betul-betul selalu digali Nabi, selalu mengundang dalam jabatan. Ketika anaknya sowan matur badhe nyuwun serbannya jaringan kangge selimut bapak kula sing meninggal. Umar menang, enggak usah. Itu setia selalu membuat masalah saja dalam hidup. Tapi Nabi tidak, hatinya lembut tetap diberikan kepada anaknya, karena anaknya itu menjadi pengikut setia Nabi.
Hingga ketika anaknya usul, oh bapak kalau kerjai tribun, nggak gawe repot terus. Jangan. Bagaimana tuh bapakmu? Dan ada anak kamu dipaksa untuk musyrik, jangan kau mau, tapi tetap wasohib huma fid dunya ma'ruf. Setiap kamu bergaul kepada orang tuamu dengan baik, sekalipun bapak ibu itu maksa kamu untuk menyebutkan Allah. Jadi begitulah ajaran Islam sangat lemah lembut. Tidak boleh kita putus asa, selalu berharap. Sampai ada ayat wala tayasu min rahmatillah, jangan sampai kalian putus asa dari rahmat Allah. Selalu mengajar orang bahasa diulangi. Bahasa kita Pak, trial and error. Coba. Siapa tahu nanti berhasil. Tidak boleh putus asa. Itu untuk menanggapi ayat sebelumnya, yaitu yang mengatakan maka Nabi walladzina amanu ala sabruli lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak ada hak Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman memintakan ampun orang-orang musyrik sekalipun ada hubungan kerabat. Ini bukti bahwa dalam Islam tidak boleh jalur mengampuran, makanya nyolati wong sing agamanya berbeda, sekalipun ada hubungan kerabat dan berdarah. Dan saya musuh Nabi ada berdarah sama Abu Lahab, pamannya sendiri, Abu Jahal, siapa lagi, semuanya kan musuh Nabi. Famili sendiri. Kalau di Indonesia mungkin tidak terjadi karena orang Indonesia itu sangat perhatian kepada keluarga, famili. Tapi di dunia Arab hitam putih. Kalau memang walaupun saudara ada hubungan darah, kalau memang memusuhi ya tetap hukumnya ya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bedanya orang Indonesia dengan orang Arab. Maka di Indonesia itu hukumnya kan setengah matang, orang terbiasa, sehingga muncul istilah tajam ke atas, tumpul ke bawah. Balik. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di Indonesia seperti itu. Nah, di Arab tidak. Walaupun anaknya raja kok dosa dihukum macam. Kalau korupsi potong tangan, walaupun untuk anak keluarga raja, karena berdasarkan sabda Nabi, yaitu lau sarokot Fatimatu binti la kotok tu yada. Kalau anakku Fatimah itu nganti maling, pasti kami hukum potong tangan sampai seperti itu. Nah, Pak itu ya udah kakaknya diberantas malah sansoyo. Saya terus saya berkembang pada tujuan utama reformasi kan memberantas dan pola menjadi berkembang. Itu punya istilah orang Indonesia itu kalau membunuh suket rumput itu kalau tidak diambil akar-akarnya pasti berarti di atasnya nanti akan tumbuh lagi, bahkan lebih parah. Alang-alang, mau tahu alang-alang. Jadi dipotong atasnya tumbuh lagi malah lebih hebat daripada yang lalu. Itu gambarannya orang Indonesia. Jadi kalau tidak dipangkas sampai akarnya harus diambil, maka tidak akan bisa hilang bentuk-bentuk korupsi yang ada di Indonesia. Apalagi dimulai dari bawah. Pemilu tidak ada uangnya, tidak berangkat. Akhirnya yang dipilih yang memberi uang. Dan memberi uang itu rata-rata beragama lain. Akhirnya di DPR sana mayoritas Islam, tapi anggota DPR malah non-Islam. Itu kan lucu-lucuan. Kadang-kadang orang luar itu tanda tanya, iya jadi orang Indonesia katanya mayoritas Islam, anggota DPR kok banyak yang non
Islam. Sebab itu kita itu apa namanya? Lumayan astol apa Pak? Bahasa lumayan astol. Disuka diberi daripada memberi. Jadi ketika pemilu mereka mengharapkan sing apa ya tak coblos. Bahasa itu sudah masyarakat membuli dan untuk menegakkan kebenaran di Indonesia itu kalau tidak punya sikap optimisme mereka akan putus asa beres tembak lah apa besok mati lah ya. Jadi akhirnya besok mati ditanggung sendiri sehingga tidak ada perjuangan. Padahal komunis berjuang sampai maksimum. Orang-orang kafir itu berjuang bagaimana agar bumi Indonesia dikuasai. Orang-orang kafir itu mau Islam dengar tahu dengar tenang saja. Bumi sekian banyaknya dibagi-bagi kepada non-Islam. Kita diam saja, tidak pernah protes. Tapi nak orang Islam salah sisi bahkan dibuat fitnah. Seperti siapa itu Kiai Azim di Jawa Timur itu difitnah oleh istrinya sendiri karena berpisah biasanya gitu, maka istri disebut musuh dalam betul Pak Maksudi, istri itu musuh dalam selimut betul betul. Maka Pak Al-Riza tidak berani lagi dan istri karena nanti jadi musuh dalam selimut. Itulah fakta. Bukan nyala Indonesia tapi kita masih dikoreksi. Jadi, sehingga hukum di Indonesia sulit ditegakkan seperti mendirikan benang basah. Warubalimu dan mereka tidak dianiaya, tidak dicurangi, tidak dikurangi sedikit pun pahalanya maupun siksanya. Siksanya juga tidak dikurangi, pahalanya juga tidak dikurangi, tidak dianiaya sedikit pun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Diusahakan kalau ada mim mati ketemu huruf selain ba dan mim diputus, namanya idhar. In kuntum shadiqin, jangan dibaca dimasukin in kuntum shadiqin, diputus. Betul, ulang lagi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna dan mereka mengatakan nantang. Terus nantang. Mata hadzal wa'du, kapan ancaman ini datang? Katanya akan ada siksa, katanya akan ada azab dari Allah. Kapan? Biasanya orang yang memang menolak kan menantang. Kalau memang kamu benar, kalau memang kamu jujur bahwa apa yang mengatakan benar, buktikan mana ada siksa dari Allah, mana ada azab kubur, mana ada. Seperti itulah kondisi orang yang menolak. Bahkan mana ada surga, dia tidak tahu. Surga itu hanya apa namanya, khayalan saja bagi orang-orang yang suka menghayal, tidak percaya mereka. Bahkan mana Allah buktinya, ada yang mengatakan seperti itu tadi. Allah tidak pernah melihat, Allah bersaksi. Orang bersaksi harus melihat. Nah sama misalnya gampang. Bersaksi itu tidak harus melihat. Kita bersaksi bahwa Allah atau ada Tuhan Allah, natanya asyhadu an la ilaha illallah, tidak harus melihat. Kita disuruh melihat bekas-bekas atau bukti kekuasaannya, adanya matahari, adanya bumi yang selalu
berubah-ubah, ada hujan yang musim yang berubah-ubah, itu semua adalah bukti adanya yang menciptakan. Tapi orang yang berpikir secara materialistik seperti komunis tidak mau menerima. Yang boleh dipahami, diyakini adalah yang dilihat. Dia tidak pernah introspeksi pada dirinya. Padahal dia mengakui bahwa dalam dirinya itu ada roh. Wasalu kana roh. Mereka mengakui urip itu kadang ada roh. Tapi ketika diarahkan percaya pada Tuhan, percaya pada Tuhan, Tuhan yang menciptakan roh, mereka tidak mengakui. Yang ada dirinya sendiri tidak pernah melihat. Inilah keyakinan yang tersesat seperti itu. Tidak tahu dirinya sendiri. Maka orang-orang yang ahli hakikat itu mengatakan siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya bahwa diri kita ini terdiri dari jasad dan roh. Kita yakin diri kita ada roh. Dengan roh itu kita mampu bergerak, mau merasakan, mau bisa berpikir. Tapi mereka tidak mau mengakui, akhirnya tidak mengakui Tuhan juga. Itulah mudah saja untuk bisa membuat kita yakin ada Tuhan yang cukup mengenal diri kita sendiri. Sehingga mereka mendustakan kepada ancaman yang diberikan oleh Nabi. Mengatakan, maka hadal waktu, kapan ancaman itu akan datang? Saya siap. Itu kan orang-orang Indonesia banyak yang lewat YouTube punya Mas Jadi. Ada orang yang mana Tuhan? Buktikan. Mana Nabi Muhammad dan seterusnya. Maka diterangkan Nabi Muhammad ketika ditantang seperti itu, Nabi menjawab jawaban itu dari Allah Ta'ala, tapi disampaikan pada Nabi. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajaluhum fala diputus, walaupun fa tetap diputus, yang tidak boleh diputus hanya ba dan mim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, sa'atan wa la yastaqdimun. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul, katakan Muhammad, jawaban tantangan mereka itu jawaban. La amliku nafsi, saya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuasaan nafsi diriku dorong mendatangkan manfaat. Saya tidak punya kemampuan untuk mendatangkan
madorot atau hal yang membahayakan atau hal yang merusak. Wala naf'an, dan tidak mampu juga mendatangkan manfaat. Semua yang kami sambungkan illa masyaallah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan ketegasan bagi kita tidak boleh minta kepada Nabi setelah mati. Masih hidup saja tidak mau. Menunjukkan bahwa kemampuan Nabi itu karena wahyu, bukan karena cara wong Jawa ngerti sak durunge winara. Ngerti ono tamu lagi tekan rekrut peserti itu harus ono tamu kok ngertos aku ngerti Nabi. Lah kok ono sing dadi dukun aku ngerti segalanya. Ini harus dipahami. Kalau ada orang yang tahu segala-galanya, jangan percaya. Nabi saja utusan Allah tidak tahu segala-galanya. Pasti ada yang mesti gaib. Semua yang tidak ada di hadapannya mesti gaib. Gaib itu tidak diketahui. Ini harus dipahami. Masih hidup saja ditantang, tidak mau Nabi jangan nanggapi. Sebab Nabi tanggapi ditenangi, dituruti Gusti Allah, bahaya. Seperti ketika ditantang, wes kalau kamu bisa merubah sofa dan marwah jadi emas, saya akan mengikutimu. Hampir saja berdoa, malaikat Jibril nyambil tangan, jangan. Jadi tenang belum mesti dia. Ini mungkin sekedar menolak saja untuk mencari mencari sensasi atau mencari alasan agar kamu menolak terhadap apa yang kamu sampaikan. Dan biasanya orang menolak itu omongannya sah-sah itu. Jangan kau turuti. Sebab kalau kamu berdoa diijabahi Allah, mereka tidak mau mengakui, akan mendapatkan siksaan langsung di dunia. Seperti siapa? Kaumnya Nabi Soleh. Kan tidak boleh mengganggu otak. Gara-gara mabuk, orang mabuk itu haus, tapi akan minum, tidak gilirannya. Karena terganggu oleh kesepakatan ini, maka orang yang sedang mabuk tidak mau mengikuti petunjuk. Ya seperti zaman sekarang itu, wis ana undang-undangnya, orang belum mengikuti petunjuk. Sudah tahu undang-undangnya bahwa presiden itu 2 kali, tapi maunya lebih dari 2 kali. Ini kan sifat orang-orang yang menolak aturan. Jadi banyak seperti itu manusia. Kalau kita diingatkan Qurannya agar kita jangan mudah mengingkari janji dengan janji yang dibuat oleh aturannya sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 45 maupun undang-undang. Ini dikaitkan ke sana. Itu namanya tafsir kontekstual. Bukan tekstual ya zaman Nabi itu lagi. Maka dari itu dengan belajar dari ini, maka kita tidak boleh, walaupun merasa cinta pada Nabi, tidak boleh kita minta syafaat pada Nabi. Ini harus dipahami. Banyak orang bilang perlu ajeng-ajeng syafaatnya. Tidak boleh kita minta syafaat kepada Nabi. Minta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi itu hanya bisa bersyafaat kalau diberi kesempatan atau diberi dispensasi ulama untuk memberi syafaat. Kalau sampai kita minta kepada Nabi, itu kita suatunya jadi syirik. Likulli umatin aja, setiap umat itu bisa dalam bentuk bangsa, bisa dalam bentuk perorangan. Setiap umat itu ada batas usia hancurnya. Ingat, Majapahit di mana? Sriwijaya di mana? Bintoro, kerajaan Demak di mana? Ada batas. Boleh jadi, maaf, ini tidak nyangkut-nyangkut, boleh jadi bangsa Indonesia itu habis tahun ini. Boleh jadi karena
tidak mampu menjaga kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemerdekaan harus dijaga betul-betul. Jadi kalau ditafsiri secara kontekstual, setiap umat, setiap orang ada batas usianya. Maka kita tidak boleh, tidak etis minta panjang umur. Nabi ketika ditanya bagaimana agar usianya tambah, usia tambah itu apabila kamu punya anak yang soleh. Ketika kamu sudah mati, kemudian anak soleh itu selalu mendoakan kamu, itu namanya usianya tambah. Wong Jawa duwe istilah mikul dhuwur. Terus belum gini. Mikul dhuwur mendep jatuh. Orang tua itu namanya akan terbawa terus. Oh, saya Pak Marsudi loh, saya kira. Jadi terbawa namanya, walaupun Pak Marsudi sudah tidak ada, tapi karena anaknya itu anak soleh, membawa manfaat kepada masyarakat, selalu dikenang. Ini namanya panjang umur. Tidak seperti orang Barat, berumur 100 tahun dia dulu panjang umur, panjang umur. Berumur 100 tahun saya dulu panjang umur itu namanya tidak tahu diri. Maka doa kita ketika akhir tahiyat, wa'udzuka min an uradda ila ardalil umur. Pernah baca itu tidak? Dan aku berdoa pada Allah agar tidak dikembalikan ke usia yang tidak produktif. Asal nanti jadi wong pikun. Ada resep untuk tidak jadi pikun, sering-sering baca Quran, insya Allah. Baca ya, insya Allah tidak pikun. Tapi harus betul-betul itu ada kata Nabi, menjamal Quran, menjamal Quran, siapa yang menghafalkan Quran maka dijauhkan dari yuradda ila umur, dari usia yang tidak produktif. Untuk kita berusaha untuk membaca Quran sekalipun sehari 1 halaman. Sehari 1 halaman, kalau 2 hari berarti 2 halaman. Kalau 3 hari 3 halaman, terus 1000 hari 1000 halaman. Jadi dalam rangka memanjangkan usia kita, dikenang oleh masyarakat sampai orang orangnya tidak ada masih dikenal terus karena anaknya melanjutkan. Maka kesimpulannya, idza jaa ajaluhu, kalau sudah datang masa kontraknya, ajalnya, habis masa kontraknya, masa hidupnya, masa manfaatnya, fala yastakhiruna, maka mereka tidak bisa minta mundur. Jadi minta panjang umur, ingat-ingat, cukup minta menurut Nabi sebaik-baik orang yaitu orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Diberi panjang umur jebule amalnya jelek, malah jadi dilaknati oleh banyak manusia. Maka ada ayat yang innal ladzina faru wa matu wa kufarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Orang yang kafir, mati kafir itu dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan seluruh umat manusia. Dan itu sampai kiamat. Itu diinformasikan oleh Allah seperti itu. Sesaat saja minta mundur tidak bisa. Kalau sudah waktunya seperti almarhum Bapak Saifullah Hasim, maunya kan panjang umur, tapi karena sudah habis masa kontraknya ya harus sampai di sini saja. Tapi kelanjutannya bagaimana? Maka anak-anak muda atau kita tuh boleh dikatakan di perumahan itu negara habis kader. Nasib tua-tua wis ra ono, Pak Sakir, Pak Saiful, Pak Dr. dan nanti siapa yang meneruskan? Malah saya tergocah Lombok. Aku salah berdua.
Kalau yang tua-tua ada siapa yang meneruskan? Bagi min yang sudah tua kabeh, pulau yang tua Pak kabeh. Terus siapa yang meneruskan? Tapi ada optimisme patah tumbuh. Ya, itu optimisme. Nah, saking rano gambarannya sopo kira-kira. Sedapat kan ada gambarannya cara pringe ana bumi. Lagi rano bumi ya. Tidak ada bu, tahu bu? Bu tahu apa? Apa? Anak babu itu namanya apa bahasa kenapa istilahnya? Rebu, nah, rebu itu istilahnya sekarang itu. Nah, saya cilik di pakai pakaian bisa berukut, pakai jilbab, nah wis tua dilepas. Itu model muslimat, model bambu. Bisa cilik dipakai sing berukut, pas tua malah dilepas. Baiklah, jelas tadi pun tidak ada yang bisa minta maju. Jadi kalau sudah batas usianya kita pasrah, maka bagi kita usia yang ada itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bermutu. Kata Al-Quran, ayyukum ahsanu amalah. Bagaimana agar amal kita itu mutu. Wong Jawa sing mutu kuwi nek wis anake kawin duwe anak iku lagi mutu. Ya, Jadi wong Jawa iki wis salah. Wong kuwi mutu nek wis anake kawin terus duwe anak iku lagi mutu. Ada mutu atau kualitas. Itu dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan mati dan hidup agar kalian itu menjadi orang yang berkualitas amalnya, tidak banyak tapi berkualitas, tidak kuantitas tapi berkualitas. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.